Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Nah, Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan minggu ini, desain pembelajaran. Sebelum memulai perkuliahan, baiknya kita berdoa agar perkuliahan hari ini berjalan baik dan lancar. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu cek kehadiran dulu ya. Hadir semua di sini? Hadir ya. Hari ini kita akan mempelajari terkait pendekatan. Ada 3, yaitu pendekatan saintifik, pendekatan TPSCK, dan pendekatan STEM. Di minggu lalu kita sudah mempelajari terkait analisis pembelajaran di sekolah dasar, analisis tren pembelajaran di sekolah dasar, dan yang kedua itu ada kurikulum di sekolah dasar. Nah, sekarang kita akan memulai materi pendekatan saintifik. Ada yang tahu pendekatan saintifik apa? Bisa tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ya, Hesti silakan. Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuan atau yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data. Ya, ada yang lain? Beri tepuk tangan untuk Hesti. Ya, benar ya tadi pendekatan saintifik itu adalah atau scientific approach adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah ilmuwan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, lalu kemudian mengkomunikasikan. Selanjutnya, ada yang tahu terkait tujuan pendekatan saintifik? Di sini ya, ada yang pertama itu ada meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir hot peserta didik. Yang kedua, membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan sesuatu secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana peserta didik merasa bahwa belajar itu merupakan sesuatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide. Yang keenam, mengembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya, ada yang mengetahui terkait tiga ranah pembelajaran? Ya, Tiffany? Psikomotorik, kognitif. Ya, ada 3 ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tiffany. Ada ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, di sini untuk proses pembelajaran itu tadi sudah disebutkan oleh Tiffany. Nah, hasil belajar ini melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan yang 3 tadi. Ada kognitif, psikomotor, dan afektif yang saling terintegrasi. Untuk langkah-langkah pembelajaran saintifik ada 5. Ada yang tahu? Iya ya. silakan. Yang pertama ada mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan informasi, lalu ada mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk rekan kita ya. Jadi ada 5 ya di sini. Mungkin di pendekatan pembelajaran saintifik ini mungkin kalian di mata kuliah lain sudah belajar ya dan sudah membuat RPP ya terkait langkah pembelajaran saintifik. Nah, di pendekatan ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Itu ada 5 tadi yang disebutkan oleh Ian. Ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menelaah, dan mengkomunikasikan. Nah, di sini yang mengamati kegiatan belajarnya ada membaca, mendengar, menyimak, melihat. Dan untuk kompetensi yang dikembangkan yaitu ada melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Dan untuk yang kedua, untuk menanya, ada yang mengetahui untuk contoh kegiatan belajar dan kompetensi yang dikembangkan? Yang menanya, boleh? Ya, awak? Kegiatan belajar itu mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan sebuah informasi. Ya, untuk kompetensi yang dikembangkan? Kompetensi yang dikembangkan itu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas, dan belajar bertanya-tanya. Iya, benar ya. Beri tepuk tangan dulu untuk awak.
Ya, tadi sudah. Untuk yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Yang pertama itu ada melakukan eksperimen. Yang kedua membaca sumber lain selain buku, selain teks bisa dari internet ya. Lalu ada mengamati objek atau kejadian. Yang keempat itu salah ya, poin aktivitas, dan yang kelima ada wawancara dengan narasumber. Selanjutnya itu ada kompetensi yang dikembangkan, ada pengembangan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, lalu kemampuan berkomunikasi dan menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi. Selanjutnya itu ada mengasosiasi atau menalar. Di sini kegiatan belajarnya mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan eksperimen. Kompetensi yang dikembangkan ada sikap jujur sama seperti tadi, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Selanjutnya yang terakhir itu ada mengkomunikasikan ya. Di sini kegiatan belajarnya menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan dari berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Selanjutnya kompetensi yang dikembangkan itu sama seperti tadi, mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Baik, selanjutnya kita ke materi STEM ya. Pendekatan STEM. Ya. Kita lanjut ke pendekatan STEM. Untuk pendekatan saintifik tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, kita lanjut ke pendekatan STEM. Apa kepanjangan dari STEM? Ada yang tahu? Ya, Devika? STEM kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, dan Math. Ya, jadi ada 4 ya, apa saja tadi? Science, Technology, Engineering, dan dan Math. Apa yang dimaksud dengan STEM? Boleh, di tangan. Ya, Devika lagi. STEM adalah metadisiplin di tingkat sekolah di mana pendidik sains, teknologi, dan teknik dan matematika mengajar secara terpadu dan masing-masing. Materi disiplin tidak dibagi-bagi tetapi ditangani dan diperlakukan sebagai suatu kesatuan yang dinamis. Oke, benar ya. Jadi di situ STEM itu adalah metadisiplin di tingkat sekolah di mana pendidik sains, teknologi, teknik, dan matematika mengajar secara terpadu. Dan masing-masing materi disiplin ini tidak dibagi tetapi ditangani dan diperlakukan sebagai satu kesatuan yang dinamis. Jadi mengajarnya itu menggunakan metode STEM ini, keempatnya masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini sainsnya kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Untuk teknologinya di situ ada inovasi-inovasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Engineeringnya pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain mesin, peralatan, dan sistem yang bermanfaat bagi manusia. Dan untuk matematiknya itu ilmu tentang pola-pola dan hubungan tentang pengukuran matematika. Ya. Ada yang ingin nah, pendekatan STEM ini sudah sangat populer ya di dunia, seperti di negara Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, Australia, Finlandia, dan Singapura. Ada yang ingin ditanyakan terkait STEM? Terkait STEM? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Priscil boleh gantian ya Awang. Mengapa pendekatan STEM ini penting diterapkan oleh pendidik? Pendekatan STEM penting Diterapkan oleh pendidik. Ya, yang pertama di sini ada di slide ya. Yang pertama itu berkontribusi untuk kemajuan teknologi. Yang kedua meningkatkan daya saing global. Yang ketiga menumbuhkan rasa ingin pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat ada transformasi proses pendidikan. Yang kelima ada pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih untuk Priscil, pertanyaannya. Beri tepuk tangan untuk Priscil. Selanjutnya, nah di sini ada pendekatan STEM. Pendekatan STEM ini tujuannya untuk membuat peserta didik menjadi aktif, inovatif, produktif, dan kreatif. Jadi keempat ini untuk menjadikan peserta didik aktif, produktif, inovatif, dan kreatif. Dan untuk langkah-langkah pembelajaran STEM nanti rekan-rekan akan dibagi kelompok untuk membuat RPP yang memuat pendekatan STEM. Di sini ada reflection, ada research, ada discovery,
ada application dan communication. Jadi ada 5 ya pendekatan, dan ini harus masuk ke dalam RPP. Nah, di sini ada STEM approach, itu ada critical thinking, creativity, kolaborasi, dan communication. Ada 4. Ya, ada yang ingin ditanyakan terkait pendekatan STEM? Cukup, kita lanjut ya ke pendekatan TPACK. Pendekatan TPACK, ya, kita lanjut. Ada yang tahu kepanjangan dari TPACK? Ya, Tiffany? Teknologikal, pedagogikal, konten, knowledge. Ada 4 ya, benar ya. Diulang dulu untuk Tiffany. Ada teknologikal, pedagogikal, konten, knowledge. Apa itu TPACK? Ya, Cima? Pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Iya, TPACK. Beri tepuk tangan dulu untuk Cima. Nah, di situ pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Nah, di sini ada komponen TPACK, yaitu ada teknologi knowledge atau TK. Lalu ada content knowledge, CK, pedagogical knowledge, PK, lalu ada technological pedagogical knowledge, TPK, lalu ada technological content knowledge, TCK, dan pedagogical content knowledge, TCK. Nah, nanti ini komponen ini masuk ke dalam RPP. Boleh TPK-nya saja, boleh TK-nya saja, atau TCK-nya saja, PK-nya juga boleh, atau CK-nya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ya, ada 3 ya. Ya, Kina yang belum ya. Apakah ketiga komponen tersebut bisa dilepaskan satu sama lain? Ini bisa dilepaskan atau tidak? Ada yang ingin menjawab dari rekan-rekan? Ya, tidak bisa ya. Ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Kenapa? Kehadiran teknologi ini mampu berkolaborasi dengan materi pedagogikal dari pendidik. Nah, di sini menggunakan teknologi itu untuk menghasilkan konten pembelajaran yang efektif bagi peserta didik, sejalan dengan konsep pendekatan pendidikan abad 21, yaitu menuntut pendidik untuk mahir dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ya, kita lanjut ya. Mengapa TPACK penting diterapkan dalam pembelajaran? Di sini karena pendekatan ini diharapkan mampu memberikan arahan baru bagi pendidik tentang bagaimana menerapkan teknologi di dalam pembelajaran. Jadi sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan efektif dan efisien. Ya, selanjutnya di sini ada 7 unsur TPACK, yaitu yang pertama ada pedagogical knowledge, yang berisi pengetahuan yang harus dikuasai pendidik dalam pembelajaran, misalnya metode pembelajaran ya, pengelolaan kelas, merencanakan pembelajaran, penilaian kegiatan peserta didik, dan sebagainya. Untuk yang kedua ada content knowledge, yaitu penguasaan materi seorang pendidik akan berpengaruh pada pemahaman peserta didik pada materi yang diajarkan atau substansi pembelajarannya. Selanjutnya ada teknologi knowledge, yaitu pengetahuan tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi ini bisa dimanfaatkan dalam proses komunikasi, pengolahan data peserta didik, serta penunjang produktivitas pendidik. Selanjutnya ada pedagogical content knowledge. Nah, PCK ini lebih berfokus pada proses pembelajarannya yang nantinya akan dipilih pendidik, seperti materi yang akan diajarkan, lalu memuat metode dan model pembelajarannya. Selanjutnya itu ada technological content knowledge. Nah, ini pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu disiplin ilmu pengetahuan. Artinya seberapa besar pengaruh teknologi pada perkembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan. Yang keenam ada technological pedagogical knowledge, yaitu TPK, merupakan pengetahuan yang memuat hubungan antara teknologi dan proses pembelajaran.
Melalui TPK ini bisa memahami kelebihan dan kekurangan teknologi dalam pembelajaran untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi. Selanjutnya, di sini ada Technological Pedagogical Knowledge. Nah, TPACK ini merupakan integrasi antara ketiga komponen tadi, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Nah, di era serba teknologi ini, pada saat pandemi kemarin ya, guru-guru diharuskan untuk bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan mengharuskan guru-guru menggunakan platform pendidikan ya. Jadi sekarang guru juga dan siswa dituntut untuk menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya di sini ada TPACK dalam pembelajaran. Di sini contohnya ada mata pelajaran IPA. Nah, di sini materinya ekosistem. Nanti di RPP-nya kalian bisa memasukkan misalnya di aspek TK-nya pendidik menggunakan metode karya wisata virtual di kebun binatang, lalu aspek CK-nya pendidik meminta peserta didik untuk mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem yang ada di kebun binatang, lalu untuk aspek TK-nya ada pendidik memutar video tour ke kebun binatang. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Cukup ya. Kalau cukup mungkin kita buat kelompok ya untuk mengerjakan RPP, untuk membuat 3 RPP yaitu tadi Scientific, STEM, dan TPACK. Kita buat pakai random kelompok online ya. Nah, di sini sudah Ibu masukkan nama-nama rekan-rekan mahasiswa di di kelompok 1 ada Tania, Devika, Hina, dan Hesti. Kelompok 2 ada Ean, Tiffany, dan Vicky. Kelompok 3 ada Prisil, Cima, dan Awa. Jadi tugasnya rekan-rekan akan membuat RPP yang memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup itu ada pendekatan yang sudah Ibu presentasikan tadi. Silakan untuk kelompoknya berkumpul. Kelompok 1 boleh 1, 2, dan 3. Ibu beri waktu ya 15 sampai 20 menit untuk mengerjakan RPP ini. Boleh kelas rendah dan boleh kelas tinggi.
Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Jessica, kenapa? Iya Bu, ada yang dibahas di Facebook. Oh iya. Kalau bukan terkait perkuliahan nanti ya, dibahasnya setelah perkuliahan. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh kalau ada yang ingin ditanyakan. Apabila masih bingung untuk langkah-langkah pendekatannya. Bu, ya silakan. Kak Tiffany ya?
Tapi itu udah itu kok. Ya, silakan rekan-rekan, waktunya sudah habis. Untuk kelompok 1 boleh mempresentasikan terkait RPP saintifik ya. Boleh, perwakilan boleh maju untuk di ini tampilkan. Bisa pakai ini. Ada ini bisa. Coba ya. RPP sintak dari saintifik, pendekatan saintifik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Dewi Kaulia dari kelompok 1 yakni saintifik, mewakili rekan-rekan saya akan mempresentasikan RPP hasil kerja kelompok kami. Baik, saya mulai. Pertama, ini ada identitasnya, yakni sekolah SD negeri, temanya makanan sehat, tema 3 makanan sehat, kelas semester, kelas 5 semester 1, subtemanya bagaimana tubuh mengelola makanan. Untuk pembelajaran ke-1, alokasi waktu 4 kali 35 menit. Pada tahap ini kita di RPP ini ada kompetensi inti. Pertama, KI 1. KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Ini bisa baca nggak langsung ke bawah aja. Teman-teman, mari kita perhatikan. Di sini ada KD, yaitu kompetensi dasar 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Untuk indikator pencapaiannya sendiri yaitu 34.1, menemukan kata kunci pada iklan. Yang kedua, 4.4, memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, atau visual. Lanjut ke materi.
Materi pembelajarannya itu ada pertama kata kunci pada iklan media cetak, kedua organ-organ pencernaan pada hewan, yang terakhir ada fungsi-fungsi organ pencernaan pada hewan. Pendekatannya sendiri itu memakai pendekatan saintifik tematik terpadu. Model pembelajarannya cooperative learning, serta metode pembelajarannya penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Baik, kita masuk ke langkahnya. Langkah kegiatan pembelajaran. Pertama, seperti biasa, itu ada pendahuluan. Kita buka dengan absepsi. Lalu, setelah ada pembukaan dan absepsi, kita masuk kepada kegiatan inti, yaitu pertama mengamati. Nah, pada tahap mengamati ini, kita sebagai pendidik membagi peserta didik, seperti kita sekarang sudah dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen, agar untuk mengamati iklan yang sudah ada, yang sudah disiapkan pada materi pembelajaran tersebut. Kemudian, pada langkah kedua, kita menanya kepada pendidik. Jadi peserta didiknya diarahkan untuk membuat pertanyaan yang bersifat dugaan, hipotesis sementara, berdasarkan hal yang diamati, yaitu tentang unsur-unsur yang terdapat pada iklan tersebut. Lanjut, pada langkah yang ketiga, pada langkah yang ketiga itu ada mencoba. Jadi pada tahapan ini, pada langkah ini, peserta didik kita arahkan untuk membaca dan mencermati dialog pembukaan kegiatan pembelajaran dengan memberi penekanan pada kata sistem pencernaan. Langkahnya seperti guru memberikan beberapa pertanyaan pancingan pada siswa. Misalnya, Tiffany, menurut kamu apakah sarapan itu penting dan mengapa? Nah, jadi kita memberikan kayak stimulus seperti itu dalam tahap mencoba. Lalu, untuk yang tahap keempatnya, ada tahap menawar. Nah, di sini masing-masing kelompok dibagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian peserta didik menuliskan dan mengemukakan hal-hal yang mereka temukan pada iklan dalam bentuk peta pikiran yang ada dalam LKPD. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk mencapai KD 3.4 Bahasa Indonesia. Jadi semua KD dan indikatornya tercapai. Lalu yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Nah, pada tahap ini yang juga sangat penting, peserta didik membuat kesimpulan tentang kata kunci yang mereka temukan pada iklan media cetak yang disajikan. Lalu guru bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan supaya mencapai kesimpulan yang tepat. Begitu teman-teman. Dan yang terakhir setelah kelima langkah tersebut yaitu penutup. Nah, begitulah hasil RPP dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Sekiranya ada kekurangan kami mohon maaf dan pada waktu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi di kegiatan intinya itu sudah masuk semua ya, ada 5 langkah saintifik. Namun di sini masih ada kata yang kurang konsisten seperti guru. Guru itu apa? Seharusnya pendidik. Kalau siswa peserta didik. Ini kekurangannya hanya itu. Kalau untuk kelima langkah saintifiknya sudah masuk semua ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya kelompok 2, silakan. STEM ya. Nih, kayak ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pagi. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami di mana kami tadi membuat RPP yaitu RPP STEM. Untuk kelasnya di sini kami memakai kelas 5 dan tema yang dipakai yaitu benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran ke-1, di mana di sini memuat pelajaran ada IPA dan Bahasa Indonesia.
Seperti biasa, ada kompetensi inti, tidak perlu dibacakan ya. Lalu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini untuk bahasa Indonesia, itu kompetensi dasarnya ada menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Untuk 4.4-nya di sini memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan atau lisan tulis dan visual. Bisa dibaca ya teman-teman, mungkin kalau saya baca semua kepanjangan. Ini durasi waktunya ya. Lalu ada IPA. Di sini ada selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Ada 10 tujuan pembelajaran. Dan yang selanjutnya itu ada di sini memakai pendekatan STEM dan PPACK dengan strategi PBL atau Problem Based Learning dengan metode demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Media yang dipakai ada PowerPoint, laptop, dan LCD. Oke, selanjutnya kita langsung ke langkah-langkah pembelajaran. Seperti biasa, itu ada 3 tahap, ada tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Seperti biasa tadi, di tahap pendahuluan itu kita sebagai pendidik memberikan persepsi ya. Lalu langsung ke kegiatan inti. Untuk STEM sendiri itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap orientasi peserta didik kepada masalah. Oke, di sini peserta didik mengamati PowerPoint yang ditampilkan oleh pendidik tentang macam-macam iklan elektronik. Lalu peserta didik dengan bimbingan pendidik berdiskusi untuk menganalisis karakteristik iklan elektronik yang ditayangkan. Dan peserta didik dengan bimbingan pendidik menganalisis zat penyusun minuman yang ditayangkan dalam iklan itu untuk teknologinya. Yang kedua, tahap kedua itu mengorganisasikan peserta didik. Di sini engineeringnya ya, ada peserta didik diminta memilih satu bentuk dari ketiga iklan elektronik tersebut. Lalu peserta didik membuat contoh iklan elektronik, lalu mencantumkan naskah iklannya jika iklan yang dipilih itu radio atau iklan televisi. Kemudian tulisan skrip dan papan ceritanya itu jika peserta didik memilih iklan internet, itu bisa ditempelkan iklan pada lembaran kertas. Selanjutnya yang terakhir itu membuat kesimpulan. Lalu ada tahap yang ketiga itu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di sini peserta didik bersama pendidik menyimak teks yang ada pada tayangan PowerPoint tentang materi zat tunggal dan zat campuran. Lalu peserta didik diminta menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan secara mandiri di rumah untuk mengetahui perbedaan sifat zat tunggal, zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Lalu peserta didik dengan bimbingan pendidik melaksanakan percobaan untuk mencari contoh untuk mengetahui perbedaan sifat zat tunggal, zat campuran, zat heterogen, dan zat campuran heterogen. Lalu yang keempat, peserta didik menuliskan hasil percobaan dalam tabel pada LKPD yang sudah diberikan. Lalu tahap yang keempat, ini math ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama itu salah satu peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil laporan percobaan tentang perbedaan zat tunggal, zat campuran heterogen dan zat campuran heterogen pada teman yang lainnya. Lalu peserta didik diminta berkreasi dengan gambar benda yang diiklankan pada media elektronik pada LKPD. Lalu peserta didik diminta menggambar benda tersebut semenarik mungkin lalu mewarnainya. Dan ada tahap yang kelima, yang terakhir itu sains. Di sini tahap 5-nya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk yang pertama peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi baik dengan cara bertanya, menyanggah, menambahkan jawaban maupun memberikan masukan mengenai kesimpulan dan perbedaan kedua larutan tersebut, yaitu tadi ada larutan homogen atau heterogen. Lalu pendidik mengapresiasi dan mengkonfirmasi jawaban dari peserta didik. Ya, itu dia tadi tahap-tahap dari STEM. Dan seperti biasa ada penutup. Di situ biasanya pendidik menyimpulkan dan ditutup dengan doa. Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
ya silakan ya duduk. Tadi Oh, iya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Sekian presentasi dari kami. Saya Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di STEM tadi sudah masuk semua ya, sainsnya udah masuk, teknologinya tadi pakai PowerPoint sama internet ya. Lanjut ya untuk kelompok 3, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Di sini boleh. TPA CK. Bisa dilihat di slide, satuan pendidikannya SD negeri, kelasnya kelas 5, semester 1, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran kelima, muatan terpadunya IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Terus ada kompetensi inti, bisa dilihat ya teman-teman. Ada kompetensi intinya, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Ada tujuan pembelajaran seperti biasa. Ada materi pembelajaran. Materi IPA-nya otot pada manusia, materi Bahasa Indonesia ide pokok, dan materi SBDP-nya cover buku. Untuk model pendekatan dan metode pembelajaran, modelnya itu problem based learning, pendekatannya TPA-CK, metodenya pengamatan, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya langsung kegiatan. Di sini TPA-CK tadi itu kan ada 7 unsur, jadi saya bacakan yang terdapat unsur-unsurnya saja ya. Yang pertama itu pendahuluan, persiapan. Yang pertama, pendidik melakukan pembukaan dengan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama, TPA-CK. Yang kedua, pendidik mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar, TP-CK. Selanjutnya, pendidik mengecek terlaksananya kegiatan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk ke TP-CK. Selanjutnya, pada bagian apersepsi, itu pendidik menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya, PCK. Selanjutnya, pendidik menyajikan gambar anak yang sedang mengayun sepeda, PCK. Yang selanjutnya, pendidik bertanya kepada peserta didik, pernahkah kamu mengayun sepeda? Organ gerak apa yang dipakai saat mengayun sepeda? Selanjutnya, pada bagian inti, yang pertama itu fase orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang pertama, pendidik meminta peserta didik untuk mencermati gambar ilustrasi pada slide PowerPoint. Selanjutnya, pendidik menyampaikan permasalahan kepada peserta didik terkait gambar dengan mengajukan pertanyaan. Bisa dilihat di slide pertanyaannya. Selanjutnya, pendidik menampilkan video pembelajaran macam-macam otot manusia pada manusia beserta fungsinya. Di sini ditampilkan video, itu termasuk TPK. Selanjutnya, tahap kedua, itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu pendidik membagikan bahan ajar yang dipergunakan selama kegiatan pembelajaran, itu termasuk TPA-CK. Selanjutnya, peserta didik dibagikan LKPD dan bahan ajar. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Bisa dilihat ya di slide. Pada tahap keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini ada TPA-CK, PCK. Pada tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini terdapat PCK-nya. Selanjutnya penutup. Di sini
pendidik menyampaikan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal evaluasi yang dibagikan pendidik. Itu termasuk ke TPACK. Bisa dilihat ya teman-teman. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua ya unsur TPACK-nya, ketujuh unsur tadi sudah masuk ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk rekan-rekan misalkan dari kelompok 1 dari pendekatan saintifik, apabila kurang paham terkait pendekatan STEM dan TPACK, bisa langsung bertanya dengan rekan-rekan yang sudah ahli dalam pendekatan TPACK dan STEM. Selanjutnya untuk kelompok 2 juga ya bisa bertanya kepada kelompok 1 dan kelompok 3. Begitu juga kelompok 3 bisa bertanya kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kita kuis dulu ya sebelum menutup pembelajaran. Silahkan rekan-rekan keluarkan gadgetnya. Silakan masukkan di sini yang belum bisa ke browser quizzes.com, nanti bisa dimasukkan untuk kodenya di situ 582750. Pakai nama asli ya, jangan pakai nama samaran, nanti tidak terhapus semuanya. Kan? Sering oh udah masuk kok, udah langsung masuk itu aja, udah Risa sudah 7 ya, 3 orang lagi sudah 8. Tania sudah masuk. Ini Tania, Prisil, Made, Ika, Cima, dan Kiki. Udah ya? Itu kolaborasi. Kita tunggu ya rekan-rekan yang belum masuk. Oke. Sudah 9, satu lagi. Ini ada si Hesti. Udah masuk Hesti? Ini 27. Tadi udah masuk Hesti. Tadi. Kina udah masuk ya? Udah siap ya? Hesti udah masuk? Udah ya, sudah 10 ya, lengkap ya. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai kuisis, silahkan. Ini tadi pembelajaran yang sudah kita ya, Tiffany memimpin. Salsabila.
Bersemangat. 5 naik ke peringkat 2. Tiffany masih memimpin ya. Ayo awak, Vicky, Tina. Ya, Cima naik ke peringkat 2. Madu Wahyu ketiga. Tiffany masih memimpin ya. Yang bawah kayaknya belum ada pergerakan lagi. Devika, Rina langsung ke 6. Priscil naik Vicky. Devika naik ke 3. Tania, Madu Wahyu langsung ke 2. Devika udah langsung ke 2 ya. Ya. Ada 10 soal ya. Tiffany masih memimpin. Devika ketiga, turun nih tadi ya. Yuk, Priscil, awak. Tiffany sudah selesai ya? Devika masih. Ya, Hesti naik ke peringkat 7. Vicky juga naik. Devika naik ke peringkat 2. Belum ada yang bisa menggeser ini kayaknya. Tiffany udah selesai ya? Yuk, kan? Hesti naik ke peringkat 5. Vicky ke 6. Devika udah selesai? Habis ya? Udah selesai? Mending Awak, yuk Wak. Ayo Salsabila. Udah selesai? Iya. Karena tadi yang sudah kita pelajari langsung. Ya, Vicky naik ke 4. Mantap. Dan dia merangkak dari bawah langsung. Awak nih kita tunggu ya. Awak udah. Sudah semua? Kina? Sudah semua ya? Kita lihat. Hesti udah? Kita lihat hasilnya ya. N ya. Oke, kita lihat ya siapa peringkat 1, 2, dan 3. Ya, yang ketiga ada Madu Wahyu. Dan yang pertama ada Tiffany. Peringkat 1, 2, 3 makan siang bareng ya. Ya, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai sini. Ada pertanyaan? Cukup. Apabila tidak ada pertanyaan, untuk minggu depan ada tugas di Vkelas, nanti tinggal dibuka Vkelasnya. Ini ada case method, nanti rekan-rekan membagi kelompok ke dalam 14 kelompok ya. Di sini ada dari kesulitan membaca hingga lingkungan dan fasilitas belajar yang kurang mendukung. Nanti rekan-rekan akan membuat dan observasi dulu di ke SD terkait masalah yang ada tadi, lalu nanti saat menyusun makalah itu dimasukkan ke dalam 3 kriteria analisis ini. Ada berorientasi kelas, lalu ada berorientasi produk, dan berorientasi sistem. Nanti rekan-rekan akan terjun langsung ke SD dan mencari masalah yang sudah ibu tampilkan tadi ya. Nanti dikaitkan dengan model-model ini ya.
Ada pertanyaan terkait tugas kelompok? Cukup ya, nanti kalau kurang jelas bisa WA Ibu. Ya baik, untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dengan menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa hari ini. Berdoa selesai, ya Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kita semua. Ya, cukup. Mas Edi.